Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Umi Hijriah, tutor dari PKBM Muara Timur, mata pelajaran Sejarah Indonesia. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas dari masa lalu untuk masa depan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua bab. Untuk unit yang pertama yaitu bercermin dari masa lalu, unit yang kedua yaitu mencoba meramal masa depan. Bercermin dari masa lalu. Pernahkah Anda membayangkan hidup di zaman saat ini, di mana semua bisa diatur dalam genggaman tangan Anda? Bagaimana telepon genggam yang semakin kecil ukurannya memiliki fungsi yang semakin banyak? Bagaimana internet yang tidak terlihat dapat menghubungkan orang dengan berbagai kepentingan serta menyediakan sumber data yang tidak terbatas? Kita mungkin tidak pernah menyadari atau bahkan tidak peduli bahwa kemudahan akses menggunakan internet yang kita rasakan saat ini tidak dengan serta-merta. Pengembangan internet sudah dirintis lebih dari 30 tahun yang lalu. Apakah sejarah? Sejarah berasal dari kata sajarotun dalam bahasa Arab yang berarti pohon. Pohon di sini diartikan sebagai pohon keluarga atau asal-usul atau silsilah atau adanya suatu kejadian, perkembangan tentang sebuah peristiwa sejarah berkesinambungan. Menurut Roslin Abdul Ghani, sejarah adalah suatu bidang ilmu yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan di masa lampau beserta segala kejadian-kejadiannya dengan maksud untuk menilai secara kritis seluruh hasil penelitiannya. Nah, untuk apa? Untuk dijadikan perbendaharaan, pedoman bagi penilaian dan penentuan keadaan masa sekarang serta arah progres masa depan. Ilmu sejarah ibarat penglihatan 3 dimensi. Yang pertama yaitu penglihatan ke masa silam, kedua ke masa sekarang, dan ketiga ke masa yang akan datang. Atau dengan kata lain, dalam penyelidikan masa silam tidak dapat melepaskan diri dari kenyataannya, yaitu masa sekarang yang sedang dihadapi, dan sedikit banyak tidak dapat kita melepaskan diri dari perspektif masa depan. Sedangkan menurut Ermoh Ali menyimpulkan pengertian sejarah di atas sebagai berikut, yaitu yang pertama, sejarah ilmu yang menyelidiki perkembangan peristiwa dan kejadian-kejadian di masa lampau. Yang kedua, sejarah yaitu kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan manusia, yakni menyangkut perubahan yang nyata di dalam kehidupan manusia. Untuk yang ketiga, sejarah yaitu cerita yang tersusun secara sistematis, teratur dan rapi untuk mengungkapkan kehidupan manusia dengan masa lampau. Sejarah telah merumuskan dalam 6 pernyataan yaitu sebagai berikut, yaitu what, who, when, where, how, and why, atau yang sering kita sebut dengan 5W plus 1H. Untuk unit yang kedua yaitu mencoba meramal masa depan. Masa depan yang paling dekat adalah hari setelah hari ini, yaitu besok. Untuk meramal kejadian besok dibutuhkan data dari beberapa hari yang lalu. Kerinduan untuk memperbaiki masa kini atau masa depan dengan memperbaiki sejarah masa lalu dialami sebagian besar manusia. Maka Anda pernah mendengar pepatah menyesal kemudian tiada berguna. Ini berarti kita tidak dapat mengubah sesuatu yang sudah terjadi. Agar dapat memudahkan mempelajari sejarah, para ahli menggunakan periodisasi dalam sejarah. Umumnya satu periode memiliki kekhasan tertentu. Periodisasi atau pembagian waktu untuk mempermudah dalam mempelajari sejarah yang disebut juga dengan pembabakan dalam sejarah.
peristiwa yang telah terjadi dan mengaitkannya dengan suatu garis waktu. Berikut adalah salah satu pembabakan sejarah Indonesia tahun 1200 sampai 2008 menurut M.C. Raffles. Berikut tabel pembagian sejarah menurut M.C. Raffles. Dapat kita lihat bersama-sama. Pembabakan dalam sejarah sangat tergantung pada bagaimana kejadian pada satu rentang waktu dikelompokkan. Misalnya masa Indonesia merdeka, yaitu tahun 1945 sampai saat ini. Umumnya dibagi dalam 3 tahapan menurut sebagian besar ahli sejarah, yaitu yang pertama masa Orde Baru, yang kedua masa Orde Lama, dan yang ketiga reformasi. Setelah mempelajari 2 unit tersebut, kita dapat merangkum bahwa mempelajari sejarah selalu berkaitan dengan kondisi kita saat ini. Bagaimana sejarah masa lalu dapat membangun kehidupan kita masa kini, dan selanjutnya kita dapat gunakan sebagai pijakan untuk menyiapkan masa depan. Ada beberapa peristiwa yang selalu terjadi dan berulang pada sejarah, misalnya siklus hidup manusia dari lahir sampai usia tua dan meninggal dunia, dengan asumsi semua tahapan perkembangan manusia dilalui. Sejarah tidak selalu berkaitan dengan daerah, negara, atau dunia. Sejarah juga meliputi sejarah diri sendiri dan keluarga, serta orang-orang di dalam kehidupan kita. Maka perlu dilakukan pencatatan berbagai peristiwa yang dialami oleh diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat sekitar sebagai sumber sejarah. Ini sesuai dengan asal kata sejarah yang berasal dari kata syajarot. Seperti yang sudah kita pelajari pada awal bab sebelumnya. Banyak orang menggunakan data suatu peristiwa yang sudah terjadi untuk meramalkan peristiwa serupa di masa depan. Agar dapat memudahkan mempelajari sejarah, menggunakan periodisasi dalam sejarah. Umumnya, satu periode memiliki kekhasan tertentu. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.